Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar dua materi atau dua pertemuan ya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan tentang head injury atau cedera kepala. Kemudian yang kedua adalah tentang stroke ya. Jadi hari ini kita akan ada dua sesi pertemuan. Baik, head injury mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah melihat ya beberapa kejadian yang berkaitan dengan head injury. Jadi ini kalau kita lihat dari definisinya, head injury adalah satu kondisi di mana dia ada satu luka yang mengenai di bagian otak apa atau mungkin di bagian tengkorak gitu ya. Jadi ini definisi secara umumnya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini memang di berita atau di beberapa media massa itu banyak kejadian-kejadian yang dia mengarah ke head injury. Jadi misalkan pada kecelakaan kendaraan bermotor atau mungkin seorang yang dia terjatuh atau mungkin seorang yang dia berantem itu bagian dari contoh head injuries sehingga bisa dikatakan semua mekanisme trauma yang dia mengenai kepala itu dia bisa masuk dalam kategori brain injury. Jadi baik itu akan berdampak pada otak atau mungkin pada tengkorak gitu ya. Nah, biasanya kasus head brain injury itu dia macam-macam untuk levelnya, jadi ada yang ringan, ada yang sampai yang berat kayak gitu. Kalau ringan mungkin hanya pasien hanya pusing saja, tapi kalau yang berat biasanya dia nanti akan dirujuk ke rumah sakit, kemudian dirawat beberapa hari ya di bangsal atau mungkin di ICU gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa penyebab dari head injury. Jadi yang pertama ada dari jenisnya teman-teman. Jadi ada dua jenis head injury. Jadi yang pertama ada yang dia sifatnya tertutup sama yang terbuka. Jadi kondisi integumen di kepala dia terbuka karena mungkin dia kena benda tajam sehingga beberapa bagian kepalanya dia integumennya dia terbuka atau mungkin dia tertutup ya. Jadi ada semacam hematoma gitu. Sehingga sebagian di kepala dia ada tonjolan begitu dan dia isinya adalah beberapa cairan dan biasanya dia akan kempes sendiri setelah beberapa hari gitu ya. Nah, head injury ini sebenarnya satu kondisi yang ini teman-teman. Jadi kondisi yang bisa dikatakan kondisi yang cukup kritis atau lumayan ya karena banyak pasien-pasien yang dia ada head injury itu biasanya dia nanti ada beberapa gejala yang sering muncul kayak gitu. Jadi dia pusing atau kadang dia mual-mual gitu ya, karena ada efek di tekanan intrakranialnya gitu. Nah, makanya eh, asesmen keperawatan itu penting dalam mengkaji seberapa besar level dari head injury tadi, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin jaga di IGD, kemudian jaga di klinik yang 24 jam ini, ya ketika ada pasien-pasien yang dia kecelakaan, yang pertama ditanya adalah di bagian respon apa namanya motorik atau kepalanya, pusing enggak dan sebagainya. Itu yang terpenting kayak gitu. Karena kepala dia bagian yang sangat rawan sekali ketika ada head injury. Sehingga kalau kita melihat pasien kecelakaan, pasien jatuh dari kendaraan bermotor atau kecelakaan mobil itu yang pertama kita makan adalah bagian leher dan kepala. Itu yang terpenting gitu ya. Karena kalau kita melihat bagian lainnya itu akan kadang organ di kepala dia menjadi kurang tertangani dengan baik. Sehingga yang terpenting adalah kita melihat dari apa namanya respon yang ada di kepala gitu atau mungkin yang ada di leher ya. Karena banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu bisa diselamatkan pasiennya ketika dia terjatuh atau ketika dia kecelakaan. Tapi karena di bagian lehernya tidak terfiksasi atau mungkin dia tidak tangani dengan baik atau tidak terkaji, pasien akhirnya dia meninggal di lokasi seperti itu. Padahal mungkin dia bisa diselamatkan ketika sampai di rumah sakit ya. Sehingga peran kita sebagai perawat ketika melihat satu kondisi kejadian di jalan raya atau di lingkungan kita, yang pertama adalah kita safety-kan dari kondisi apa namanya yang ada di leher dan bagian kepala seperti itu ya. Nah, di sini disampaikan beberapa penyebab dari head injury ya gitu ya. Jadi di sini saya sampaikan secara umum ada dua teman-teman. Jadi yang dia mengenai bagian kepala ya, jadi membuka jaringan kepala ya gitu. Mohon maaf sampai kepalanya dia pecah ya gitu atau retak ya minimal atau mungkin dia karena shaking atau guncangan seperti itu. Jadi di sini ada dua penyebab utama. Jadi trauma yang dia
membuat kepala itu dia rusak integritas kulitnya ya, sehingga pasien dia mengalami retak kemudian perdarahan. Yang kedua adalah dia hanya sekedar saking saja, dia mengalami benturan kayak gitu. Nah, benturan biasanya dia karena benda tumpul atau mungkin ketika pasien dia jatuh atau mungkin dia sedang jalan di trotoar kemudian dia kepalanya mengenai apa eh, rambu-rambu sehingga dia hematom dan sebagainya, contoh yang sering kita temukan kayak gitu. Nah, sebagian tempat di Indonesia ini ada beberapa trotoar yang dia memang apa namanya, ada lubang ini, lubang menuju ke apa saluran air ya di bawah trotoar itu ya, yang mungkin sering kita perhatikan. Itu beberapa pasien ada dia ketika jalan tidak memperhatikan sehingga dia jatuh kayak gitu, jatuh di selokan kayak gitu, dan kadang kepalanya membentur di bagian selokan. Nah, ini yang sering jadi apa teman-teman kasus yang ada di lapangan kayak gitu ya. Makanya kalau kita melihat eh, pasien-pasien yang dia mengalami head injury itu yang kita perhatikan adalah di bagian kepalanya gitu ya. Mungkin pasien dia ada fraktur, ada perdarahan di kaki, tapi yang terpenting adalah kita amankan dulu di bagian kepala karena itu akan berpengaruh terhadap prognosis pasien ke depan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini ada satu statement, jadi head injury disebabkan karena saking most common in infant and small children kayak gitu. Jadi beberapa bayi yang sudah lahir begitu ya, atau bayi yang ketika dia masih sebelum umur setahun gitu, ketika digendong itu diupayakan jangan terlalu sering diguncang-guncangkan kayak gitu, karena nanti dia akan ini apa apa dia akan mengalami injury teman-teman ya. Beberapa orang dia kurang ini ya, kurang menjaga ketika dia menggendong bayi sehingga bayinya dia di apa dilempar-lempar ke atas seperti itu ketika dia masih apa namanya, masih belum umurnya masih belum begitu cukup ya, belum ada setahun ya gitu. Ini sangat berbahaya karena dia bisa membuat brain head injury ya gitu ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan anak-anak itu yang di bagian kepala bagian yang harus kita perhatikan karena dia sangat rawan sekali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah small children, jadi anak kecil yang dia mungkin masih balita gitu ya. Balita kemudian dia sering apa namanya lari-lari kemudian jatuh kemudian atau mungkin ketika dia tidur di apa namanya di bed kemudian dia jatuh ke lantai atau kemudian dia kepalanya dia kena lantai, itu kadang contoh yang sering ditemukan ya gitu, atau mungkin anak kecil yang dia jatuh dari tangga itu yang contoh yang sering kita temukan ya. Makanya ketika kita punya anak kecil di rumah ya, punya adik, punya saudara yang dia masih kecil, ya diupayakan dia harus dijaga aktivitasnya ya gitu. Kenapa? Karena anak kecil dia sering sering rawan ya gitu ketika dia ada di rumah ya, entah dia lari-lari atau naik turun tangga, kemudian dia di kasur lompat-lompat dan sebagainya. Karena itu punya potensi untuk dia jatuh, kemudian di bagian kepalanya dia terbentur, dan nanti akan menjadi head injury ya. Meskipun kadang dia sepele hanya pusing, tapi itu kadang ngaruh terhadap nutrisinya biasanya. Jadi pasien-pasien yang anak kecil yang dia jatuh, kemudian dia mengalami apa namanya head injury, kadang dia pusing kayak gitu, kadang dia mual muntah, mual kemudian tidak mau makan dan sebagainya. Sehingga ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi beberapa level umur itu dia beda-beda sebabnya. Pada bayi sendiri, kemudian pada anak kecil sendiri, kemudian pada dewasa itu dia sendiri. Kalau pada infant dan anak kecil biasanya karena ini, karena goncangan ya. Karena bayi mungkin karena saking gemesnya kemudian dilempar-lempar gitu, dan kadang dia jadi ini, mas, apa namanya, otaknya dia masih belum begitu mapan sehingga dia gerak-gerak dan kadang goncang kayak gitu. Dan itu berpengaruh terhadap apa fungsi otaknya sehingga kadang bayi menjadi nangis dan sebagainya karena efek ketika dia digendong sama orang tua atau orang lain seperti itu. Jadi harus hati-hati ya terkait hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab lainnya ini bisa dari motor motorcycle accident atau kecelakaan yang ada di kendaraan bermotor ya. Nah, makanya teman-teman ketika naik motor pun harus ekstra hati-hati karena sekarang ini banyak ya, beberapa di berita sudah banyak kecelakaan dan sebagainya, mulai dari yang lukanya ringan sampai dengan yang pasiennya meninggal dunia. Itu yang harus kita hati-hati ya gitu ya. Dan yang kedua adalah apa namanya? Kita harus juga melihat lingkungan ketika naik motor. Jadi jangan sampai kita naik motor fokus pada apa namanya jalan di depan tapi tidak melihat kanan kiri, itu yang cukup berbahaya. Jadi ketika kita di perempatan jalan harus ingat tengok kanan kiri sehingga ketika sudah free aman baru lanjut jalan. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sering terjadi adalah di ini apa palang apa kereta api ya gitu ya. Jadi beberapa kasus itu yang bermotor itu dia nyelonong ya, nah, itu berbahaya. Ini kita harus hati-hati melihat kanan kiri kemudian bisa lebih atau bisa mulai untuk
jalan ke depan kayak gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah diupayakan kita jangan dekat-dekat dengan truk kayak gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi beberapa waktu lalu di berita di daerah Semarang itu ada beberapa kejadian ada truk dan remblong kemudian dia mengenai kendaraan bermotor. Jadi ketika kita kalau naik motor diupayakan jangan dekat-dekat dengan kendaraan yang besar itu entah itu truk atau bis atau mungkin yang lainnya sehingga itu menjadi safety kita gitu teman-teman ya. Karena kadang eh, banyak kejadian ada kendaraan yang dia remnya blong kemudian mengenai kendaraan bermotor yang ada di depannya. Kalau kita naik motor ya diupayakan menghindari sebisa mungkin di belakang kita ada kendaraan-kendaraan yang besar. Itu hal yang yang perlu kita perhatikan ketika kita berkendara ya. Yang kedua adalah jatuh teman-teman. Jatuh ini bisa di mana saja ya jatuh bisa di rumah, bisa di rumah sakit, bisa di jalan, bisa di mana saja ya gitu ya. Dan di rumah pun kita harus juga hati-hati, terutama di kamar mandi. Nah, itu yang sering membuat pasien dia head injury, terutama para lansia gitu. Nah, lansia dia sering jatuh di kamar mandi, atau mungkin dia jatuh ketika dia naik turun tangga kayak gitu, atau mungkin naik tangga di teras itu yang sering terjadi sehingga kepalanya dia bentur tembok atau mungkin dia lantai itu yang cukup berbahaya. Sehingga kalau kita di rumah itu dipastikan lantai itu dia bersih dan dia minim resiko jatuh kayak gitu baik itu di kamar mandi, di teras atau mungkin di kamar gitu ya. Kita harus diperhatikan kebersihannya. Karena banyak kasus pasien-pasien yang dia jatuh di rumah kemudian dia ini di hospital kayak gitu karena ya tadi dari tangga kemudian di lantai atau mungkin di kamar mandi itu yang cukup berbahaya ya. Yang paling sering adalah di kamar mandi. Sehingga kamar mandi ketika kita habis mandi ya disikat ya lantainya sehingga bersih dan tidak menimbulkan resiko resiko jatuh kayak gitu. Beberapa orang yang jatuh di kamar mandi dia jatuhnya terduduk teman-teman. Jadi bukan jatuh yang ada di apa kepalanya bentur di lantai tidak, tapi dia terduduk. Nah, jatuh dengan tipe ini dia berbahaya bagi tulang belakang atau tulang ekor kayak gitu ya. Sehingga pasien-pasien yang dia sering atau mungkin pernah punya riwayat jatuh terduduk, itu dia seringkali mengeluhkan sakit di area pinggang gitu, di area pinggang ya. Nah, ini akan jadi satu hal yang cukup berbahaya ketika dia adalah lansia itu atau orang yang dia sudah cukup usianya itu akan berbahaya ya. Makanya ketika di kamar mandi kita harus hati-hati ya gitu dan banyak itu kasusnya. Jadi dia jatuh di kamar mandi kemudian dia terduduk kemudian setelah seminggu 2 minggu dia apa namanya pinggangnya dia sering sakit kemudian ketika dicek dia ada penyempitan di area tulang belakang atau yang sering disebut sebagai HNP atau hernia nukleus pulposus itu sering jadi keluhan kayak gitu dan dia kambuhan biasanya. Jadi orang yang pernah jatuh di kamar mandi terduduk jatuhnya kemudian dia mengeluhkan apa namanya sakit pinggang gitu ya itu biasanya akan terus berulang berulang keluhannya hingga itu harus kita harus hati-hati ketika ada di kamar mandi gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah physical assault ini bisa dalam bentuk berantem ya berantem atau mungkin sekarang yang banyak adalah tawuran itu yang paling banyak sekarang dan yang tidak kalah penting adalah petinju teman-teman petinju ya beberapa publikasi ilmiah itu menyampaikan kalau orang yang dia sering tinju itu dia di bagian kepalanya dia sering ada gangguan jenis motorik atau kognitif seperti itu ya jika dia sering pusing dan sebagainya seperti itu ya. Makanya ketika seorang yang dia pensiun dari olahraga tinju, itu biasanya dia sering keluar ada banyak keluhan di area kepala. Karena tinju dia lebih sering muncul di area area kepala ya, gitu. Nah, ketika dia terus-menerus kena pukulan itu akan jadi kurang bagus di bagian kepala gitu ya. Karena head injury tidak hanya disebabkan karena aspek mekanik ya kendaraan atau mungkin jatuh, tapi bisa karena aspek karena ketika ada paparan fisik dari orang lain, misalnya dengan berantem atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Makanya beberapa orang eh, yang sudah pensiun olahraga tinju atau mungkin bela diri ya gitu ya, dia sering berantem di ring gitu ya. Dan itu biasanya dia akan ada sering sering akan ada keluhan ini, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan sistem saraf ya, entah dia pusing, kadang sering mual dan sebagainya, atau mungkin dia susah tidur itu yang sering dikeluhkan ya gitu. Tapi yang paling banyak ada dia pusing biasanya. Nah, seorang tuh ketika dia pusing biasanya nanti akan ngaruhnya kemana-mana ya. Contohnya adalah dia menjadi kurang nafsu makan, kemudian dia sering muntah. Itu yang sering dialami. Makanya pusing dalam artian pusing dalam beragam kondisi itu seringkali mengganggu
nutrisi yang masuk kayak gitu. Sehingga kita ketika dalam keadaan pusing biasanya nutrisi yang masuk biasanya agak kurang kayak gitu ya. Karena biasanya ada pusing biasanya ada apa namanya gejala lain misalkan dia mual atau mungkin yang lain sebagainya. Ini harus harus dihindari ya. Yang berikutnya adalah sport related accident. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi kecelakaan atau mungkin injury yang dia disebabkan karena olahraga. Tadi sudah saya sampaikan ada tinju. Yang kedua adalah mungkin dengan sepak bola gitu. Sepak bola. Beberapa kasus itu mereka main sepak bola dia ini apa? Saking semangatnya nendang bola itu kadang sampai bolanya mengenai kepala dari pemain lainnya. Kemudian dia pusing, kadang ada yang pingsan dan sebagainya seperti itu. Yang ini yang pertama, yang kedua ada yang sampai kakinya dia nendang di kepala, kemudian dia kena kartu merah dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Jadi ada beberapa kondisi olahraga yang dia bisa menimbulkan head injury, sehingga ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, yang teman-teman yang mungkin masih muda-muda yang senang olahraga itu diupayakan mencari olahraga yang dia itu safety bagi kepala, gitu ya. Yang berikutnya adalah goes, teman-teman, goes. Jadi belum lama ini tetangga saya kemarin goes, kemudian dia ini apa jatuh, kemudian bagian kepalanya dia ini apa mengenai aspal kayak gitu. Itu karena ban sepedanya dia lepas, kemudian dia jatuh, kemudian kepalanya dia mengenai aspal dan sampai di ICU beberapa hari seperti itu. Nah, ini contoh yang paling paling mudah ya. Tadi olahraga-olahraga yang rawan injury itu baiknya kita lebih hati-hati gitu ya. Kalau teman-teman suka goes ya goes dipastikan sepedanya dia sudah aman dikendarai ya. Baik rantainya, bannya dan sebagainya dipastikan dia sudah aman baru bisa kita mulai goes seperti itu. Tapi kalau kita nggak ngecek kondisi sepedanya kemudian tiba-tiba di jalan kita ngebut dan ada apa-apa ya itu menjadi satu hal yang apa namanya disayangkan sekali. Sehingga kalau teman-teman olahraga upayakan untuk olahraga yang tidak menimbulkan satu apa injury ya bagi kita sendiri seperti itu. Jadi olahraga kan dia punya tujuan untuk menyehatkan fisik kita. Tapi ketika kita olahraga kemudian malah menjadi sakit itu kan menjadi rugi ya gitu ya. Sehingga memang olahraga di mana saja dan apa aja olahraganya itu diupayakan itu sudah kita sudah ada cross check ya baik itu dari apa lingkungan atau mungkin dari apa namanya yang ada di yang kita pakai gowes atau yang lain tuh yang harus kita perhatikan gitu teman-teman ya. Itu yang pertama goes. Yang kedua kadang goes tapi ada beberapa yang dia ketabrak kendaraan bermotor kayak gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, kalau kita goes ya kita mencari tempat-tempat yang dia memang aman untuk goes sehingga tidak berbarengan dengan kendaraan-kendaraan yang dia besar ya, sehingga malah menimbulkan resiko kecelakaannya. Nah, jadi ini beberapa hal yang sering menyebabkan apa namanya head injury. Jadi yang pertama adalah kecelakaan kendaraan bermotor, kemudian ada jatuh ya. Kemudian ketiga adalah physical assault kayak gitu. Yang keempat adalah dari efek olahraga. Jadi empat hal yang sering menimbulkan head injury. Jadi kita harus hati-hati dari empat hal ini, baik dari kendaraan bermotor kita harus memastikan kendaraan kita adalah aman ketika dikendarai. Yang pertama, yang kedua adalah kita melihat lingkungan ketika kita berkendara. Jadi jangan sampai kita berkendara kemudian kita malah tidak melihat lingkungan kanan kiri dan malah berbahaya ya. Jadi diupayakan itu dijaga. Kemudian yang berikutnya adalah jatuh ya. Jadi ini berkaitan dengan ada di rumah gitu ya. Beberapa pasien itu kadang dia jatuh dari pohon ketinggian kemudian apa namanya fraktur dan sebagainya itu yang harus kita hindari gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fisik ya teman-teman, misalkan berantem atau mungkin yang lain. Kemudian yang keempat adalah sport related accident. Jadi ini yang sering kita temukan di lapangan. Nah, ini ada beberapa tipe head injury teman-teman. Jadi yang pertama adalah hematoma. Gitu. Hematoma dia adalah satu apa? Ada pengumpulan darah di luar pembuluh darah. Itu bentuknya biasanya nonjol gitu, terutama di bagian kepala biasanya ya. Nah, hematom ini dia akan jadi satu hal yang cukup berat ketika dia ada di dalam otak ya, teman-teman. Ya, gitu. Kalau kecelakaan injury kemudian dia tidak ada kena trauma tumpul, kemudian dia ada perdarahan di dalam otak maksud saya, itu akan berbahaya. Dia hampir sama dengan stroke hemorrhagic itu karena dia ada di otak ya. Biasanya pasien-pasien yang dia ada hemorrhagic di otak itu prognosisnya kurang bagus. Artinya kadang pasien dia endingnya adalah meninggal dunia gitu. Sehingga kalau
Nah, kita melihat pasien yang head injury, kecelakaan itu yang pertama kita amati adalah fungsi dari apa neurologinya. Itu yang kita cek ya. Ketika teman-teman ada di IGD atau yang ada di ICU itu ya harus dicek ada di bagian eh, apa neurologinya. Bisa dengan PCS atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan adanya hematom ini biasanya dia akan menekan teman-teman, akan menekan beberapa apa dinding otak ya, atau mungkin menekan di bagian otak itu sendiri, sehingga kadang pasien dia sering mengeluhkan pusing kayak gitu. Ya, jadi tekanan intrakranial itu dia akan meningkat kayak gitu. Jadi di otak kita itu ada tekanan intrakranial dan dia apa harus dijaga tekanannya, tidak boleh terlalu tinggi ya gitu. Ketika terlalu tinggi, biasanya dia akan muncul apa gejala biasanya, baik itu pusing atau yang lain sebagainya. Itu sudah sering diamati oleh banyak pasien ketika pasiennya dia jatuh, kecelakaan, kemudian kepalanya dia bentur di aspal, atau mungkin orang-orang yang dia berantem, atau orang yang dia tinju, gitu, itu dia sering mengeluhkan ini apa pusing di bagian kepala gitu ya. Pusing kemudian kadang ada mual, bahkan kadang sampai ada yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran atau kerusakan permanen dari bagian otak. Ini yang sangat disayangkan. Makanya kalau kita perhatikan banyak kasus-kasus ya yang dia apa ada brain injury, tapi kadang pasien dia menimbulkan satu bekas di sisa usia pasiennya. Jadi lumpuh dan sebagainya karena efek dari hematom ini tadi. Ya. Makanya kepala kita itu dia satu organ yang sangat vital karena dia akan yang menjaga fungsi dari semua tubuh kita yang ada di bawah kepala. Ketika kepala itu bermasalah, biasanya nanti bagian bawah akan juga ikut bermasalah ya. Makanya ini di antara tipe yang pertama adalah hematom. Hematom ini adalah tadi ya yang sudah saya sampaikan. Jadi dia sekumpulan darah yang dia ngumpul, yang dia menjendal, tapi dia di luar pembuluh darah. Jadi dia ada pembuluh darah dia pecah, kemudian dia biasanya akan di luar pembuluh darah. Dan kalau di kepala ketika pasien dia ada hematom, biasanya dia akan nonjol, entah di area depan sini nonjol, kemudian dan sebagainya itu biasanya. Dan dia akan kempes sendiri ya, bisa dengan kompres kayak gitu. Ketika kita melihat pasien dengan hematom. Hematom kalau tampilan dari luar biasanya dia ada kemerahan yang pertama dan kedua dia biasanya agak biru gitu. Iya. Hematom ketika merah itu ada yang lecet tapi tidak sampai pecah ya, lecet saja. Kemudian yang kedua dia kebiruan. Nah itu yang bisa kita lakukan adalah kita bersihkan bagian luarnya, kemudian bisa kita kompreskan. Itu yang bisa dilakukan ketika apa namanya pasien hematom. Bisa dengan air dingin atau dengan air hangat itu untuk kompresnya. Kemudian yang kedua adalah hemorrhage. Jadi ini perdarahan teman-teman, perdarahan ya. Jadi ini uncontrolled bleeding. Jadi perdarahan yang tidak bisa dikontrol. Nah, ini akan jadi masalah yang besar ketika ada di bagian subarachnoid di otak kayak gitu. Ya. Sehingga kalau kita melihat pasien-pasien yang kecelakaan, tapi dia secara fisik baik-baik saja, tapi setelah sekian 1 jam, 2 jam kok dia pusing, ya itu harus waspada ya. Ketika dia kecelakaan di jalan dia masih bisa bangun, masih apa namanya masih bisa apa namanya aktivitas normal, tapi ketika dia dibawa ke IGD jarak 1 jam 2 jam, kemudian dia pusing, kemudian dia ada apa namanya penurunan kesadaran, itu yang disayangkan atau mungkin harus hati-hati dari sana. Gitu. Jadi harus di CT scan dipastikan kalau tidak ada apa namanya perdarahan yang ada di subarachnoid gitu ya, atau perdarahan yang ada di jaringan otak. Karena kalau kita melihat pasien-pasien yang dia kecelakaan, kemudian dia ada perdarahan di otak kayak gitu ya, ini satu kondisi yang tidak bagus. Jadi yang prognosisnya dia menjadi kurang bagus. Jadi eh, kita sebagai perawat ya harus memberikan satu asesmen ya gitu. Jadi pasien apa dibaringkan di tempat yang datar, kemudian kita observasi tanda gejalanya, kemudian kita minta untuk CT scan atau mungkin pemeriksaan radiologi untuk memastikan kalau dia tidak ada perdarahan yang dia eh, apa yang tidak terkontrol seperti itu ya. Nah, di antara tanda gejala yang bisa kita amati ketika pasien dia ada perdarahan subarachnoid adalah pasien dia pusing ya gitu dan dia mual-mual kayak gitu. Jadi ketika ada pasien kecelakaan kemudian dia mungkin jam pertama dia biasa aja tapi jam kedua itu dia pusing kemudian dia mual-mual, itu kita curiga ya gitu teman-teman, curiga. Nah, ini yang jadi apa namanya jadi perhatian ya gitu. Yang berikutnya ada sebagian pasien itu dia ketika kecelakaan dia ada mimisan, ada darah mimisan kayak gitu, mimisan. Nah ini yang jadi apa
satu tanda ya prognosis yang kurang bagus. Misal caranya bening kayak gitu, kemudian darah itu yang cukup berbahaya ya. Bening itu bisa dalam artian dia cairan cerebral yang bocor kemudian dia masuk ke hidung kayak gitu ya. Keluar lewat hidung sehingga dia mimisan dan bening. Yang kedua dia bisa lewat telinga ketika dia apa namanya kecelakaan. Jadi hal yang terpenting ketika kita melihat kecelakaan adalah melihat adanya kebocoran cairan otak melalui beberapa jalur, misalkan jalur telinga yang pertama, yang kedua dari jalur hidung kayak gitu. Nah, ketika pasien dia ada cairan yang tipis yang keluar ya, kemudian dia kayak pilek gitu, kemudian dia ada darah, nah itu kita harus waspada. Kalau ada jangan dia sudah ada fraktur di eh, apa tulang yang ada di basis kerani ini seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah confusion. Jadi ini satu apa namanya tanda lain. Jadi ini terjadi ketika pasien dia mengalami apa namanya eh, trauma kepala yang berat itu sehingga ini pasien menimbulkan confusion itu bisa dalam artian pusing atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya atau kebingungan. Jadi ketika pasien dia ada head injury biasanya tanda yang paling banyak adalah pusing, kemudian dia mual-mual, kadang muntah, kadang bingung, kadang kehilangan kesadaran dan sebagainya. Jadi semua tanda gejala yang berkaitan erat dengan neurologi itu dia akan keluar semua ketika pasien dia ada kena head injury ya. Makanya kita harus memberikan satu asesmen yang komplit ketika pasien datang di IGD kemudian dia ada head injury. Jadi yang dicek adalah mual pusing, kemudian mual muntahnya, kemudian kesadarannya, kemudian eh, apa namanya komunikasi pasiennya itu yang harus kita cek kayak gitu ya. Jadi kadang pasien di IGD setelah kecelakaan dia harus diobservasi dulu, tidak boleh langsung pulang kayak gitu ya. Mungkin secara fisik pasien tidak ada perdarahan sama sekali, tapi mungkin pasien ada keluhan pusing ya gitu. Nah, ketika pusing itu tidak boleh pulang. Jadi di IGD dulu setelah sekian lama, kemudian ketika dia sudah stabil, ketika sudah di scan kemudian pasien tidak ada gejala-gejala yang khusus ya baru dia dibolehkan untuk pulang kayak gitu ya. Tapi kalau pasien-pasien yang dia apa namanya yang sudah ada perdarahan kemudian fraktur yaitu diminta untuk tetap di apa IGD kemudian nanti kalau sudah stabil baru dipindah ke bangsal atau ICU seperti itu namanya. Nah, ini concussion dia terjadi ketika kepala dia terbentur atau benda-benda yang dia sifatnya keras, yang secara tiba-tiba gitu ya. Jadi misalkan kecelakaan, kemudian ke kepalanya dia kena apa, kena stang atau mungkin dia kena setir dan sebagainya itu dia bisa membuat concussion kayak gitu ya. Nah di sini bisa dikatakan adalah kehilangan apa fungsi dari yang berkaitan dengan kesadaran secara sementara. Itu biasanya disebut sebagai concussion. Jadi pasien dia tidak sadar atau mungkin dia kadang pingsan yang sering dialami oleh pasien itu tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah edema teman-teman. Edema itu edem ya. Edema itu dia bisa ini ya tanda gejala yang sering terjadi ketika pasien dia mengalami head injury seperti itu. Nah, edema itu terjadi ketika pasien dia ada trauma benda tumpul kemudian apa namanya dia bengkak biasanya ya. Jadi bengkak kemudian dia biasanya ada di bawah tulang tengkorak ya, kemudian dia bengkak. Nah, ketika bengkak ini biasanya dia akan meningkatkan tekanan intrakranial, jadi sehingga pasien kadang mengeluhkan pusing ya, pusing kemudian dari mual dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika bengkak ini sayangnya dia bisa menekan ini, bisa menekan apa namanya tulang yang ada di tengkorak sehingga ketika dia ada tekanan, biasanya pasien akan semakin semakin pusing kayak gitu. Jadi ini yang sering dikeluhkan teman-teman ya. Yang berikutnya adalah skull fracture. Jadi fraktur tapi dia ada di tengkorak kayak gitu ya. Nah, ini secara anatomi tulang tengkorak manusia dewasa itu dia ada sekitar 22 tulang yang tertata yang ada di kepala gitu ya. Beberapa bagian dia ketika dia retak itu akan ada kebocoran cairan keluar kayak gitu sehingga ini harus hati-hati dicek kembali seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, beberapa jenis tipe apa fraktur tulang tengkorak kayak gitu. Tapi yang paling banyak adalah ini impact or to the head that's strong enough to break the bone. Jadi biasanya dia terjadi ketika ada satu pressure yang tinggi sehingga dia menjadi pecah tulang tengkoraknya teman-teman ya. Jadi ini yang harus dicek ketika kita menerima pasien yang ada di IGD, jadi skull fracture gitu. Nah,
Yang berikutnya adalah diffuse axonal injury. Jadi ini disampaikan definisinya, yaitu dia satu kondisi di mana tidak ada perdarahan di otak, tapi dia mengganggu sel kayak gitu ya. Jadi ini ketika seorang itu dia terkena diffuse axonal injury itu dia otaknya dia tidak mengalami perdarahan, tapi dia mengganggu brain cell kayak gitu ya. Nah, ketika dia terganggu maka biasanya pasien akan ini apa namanya akan ada bengkak kemudian eh, apa ada gangguan-gangguan yang dia sifatnya adalah mengganggu misalkan dia mual kemudian dia kadang ada kehilangan kesadaran dan sebagainya gitu. Jadi ini yang menjadi poin dalam head injury ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya di kolom chat atau mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan langsung di Zoom ini ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya izin teruskan ya. Bagi yang berikutnya adalah tanda gejala dari head injury, teman-teman ya. Jadi ini tanda gejalanya. Jadi yang pertama adalah eh, pusing. Jadi ini ada beberapa, ada 6 tanda gejala ketika seorang dia terkena head injury ya gitu ya. Jadi yang pertama adalah pusing ya gitu ya. Ini yang sudah saya sampaikan. Jadi dia ada peningkatan tekanan intrakranial, kemudian dia mengalami pusingnya. Yang kedua adalah lightheadedness. Jadi ini pasien dia mengalami apa satu kondisi di mana dia apa berkunang-kunang ya gitu ya kepalanya. Gitu. Jadi ini biasanya disertai dengan kepala pusing. Jadi pusing kemudian dia apa berkunang-kunang gitu ya. Yang ketiga adalah spinning sensation. Jadi pasien dia merasa ini, merasa dia pusingnya kemudian dia muter-muter pusingnya kayak gitu ya. Dan yang keempat adalah mild confusion, jadi kebingungan ringan. Ini sering terjadi ketika pasien-pasien itu dia ada di cedera kepala ringan. Biasanya dia apa ada semacam kebingungan ringan dan bisa menyebabkan apa rasa mual dan sebagainya ya. Yang keempat adalah nausea atau mungkin apa namanya mual ya. Dan dia kadang ada vomiting, ada muntah sehingga nausea ini kadang dikaitkan dengan muntah gitu. Jadi ketika pasien dia mual, biasanya dia nanti ada episode dari muntah ya gitu ya. Yang berikutnya adalah temporary ringing tears. Jadi biasanya dia ada semacam berdengung ya, apa namanya di telinganya. Jadi itu efek dari tanda gejala dari brain injury atau brain damage gitu. Jadi ketika seorang dia kecelakaan biasanya ini beberapa hal yang sering dialami oleh pasien. Jadi pusing, kemudian berkunang-kunang, kemudian diam seperti berputar-putar ya, kemudian kebingungan ringan, kemudian ada nausea, kemudian ada temporary ringing gitu. Jadi telinganya dia berdengung kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada beberapa simptom ya yang dia dikatakan pasien itu dia mengalami cedera kepala yang berat teman-teman. Tadi kalau yang pertama adalah eh, gejala pada pasien dengan minor head injury, tapi ketika dia ada mengalami severe head injury, berarti di sini ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Ini cukup banyak ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pasien kehilangan kesadaran. Itu yang menjadi poin penting. Jadi ketika teman-teman mengkaji di IGD, kemudian pasiennya dia habis kecelakaan, kemudian hilang kesadaran, itu biasanya pasien dia sudah masuk kategori di cedera kepala yang berat seperti itu. Yang kedua adalah kejang ya. Ini yang sering dialami ya. Kejangnya kejang ringan biasanya ya, kejang ringan sehingga itu akan mengganggu dari proses apa penyembuhan dari si pasien tadi. Jadi harus distabilkan dulu ya gitu. Kemudian vomiting atau nausea vomiting atau mual muntah itu yang sering dialami. Pasien sadar tapi dia cenderung lebih banyak mual muntahnya ketika dia ada di IGD ya. Yang keempat adalah balance or coordination problem. Jadi ketika diminta jalan itu pasien dia sempoyongan jalannya. Makanya kalau pasien di IGD kemudian dia sudah mulai stabil, dia diminta jalan. Coba Bapak jalan, Pak Ibu jalan. Nanti ketika kita amati pasien jalannya dia tidak stabil, ya berarti dia ada kecenderungan di cedera kepala yang cukup lumayan gitu teman-teman ya. Yang kelima adalah gangguan disorientasi. Jadi kadang dia pusing, kemudian dia tidak tahu di mana ya, dengan siapa dan sebagainya itu kadang menjadi pusing kayak gitu ya. Ini yang apa namanya kurang dipahami. Makanya kalau kita di IGD ketika ada orang kecelakaan ditanya, ini Bu ini di mana, Pak ini di mana? Tuh, jadi
ditanya. Jadi memastikan kalau pasien dia tidak ada gangguan disorientasi, gitu ya. Yang berikutnya adalah mata tidak bisa fokus untuk melihat gitu teman-teman ketika dia ada severe head injury ya gitu ya. Jadi ketika dia melihat satu objek biasanya dia akan double objeknya. Itu yang jadi permasalahan sehingga ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan ketika teman-teman ada di IGD atau kerja di IGD atau kerja di poliklinik ya yang dia 24 jam itu harus diperhatikan dari aspek apa namanya ininya apa fungsi dari mata seperti itu ya. Nah, kadang pasien-pasien yang di IGD dia diamati pupilnya misalnya ya. Pupilnya diamati ya gitu ya. Nah, kalau pasien dia masih merespon cahaya berarti ya dia masih bagus. Tapi kalau tidak respon cahaya ya sudah itu sudah tanda yang kurang bagus seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah abnormal eye movement. Jadi gerakan matanya dia tidak stabil itu yang sering kita temukan juga. Jadi dia matanya jadi banyak bergerak kemudian dia tidak wajar ketika orang seperti orang yang sehat gitu ya. Jadi dia satu masalah teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah loss of muscle control. Ini yang juga apa namanya diperhatikan bagi pasien-pasien yang dia mengalami head injury. Jadi ototnya dia menjadi tidak terkontrol. Kenapa kok bisa seperti itu nih? Karena efek dari tadi apa gangguan otak tadi ya gitu. Jadi otak ketika dia kena satu trauma benda tumpul, maka dia bisa mengganggu fungsi dari gerak kayak gitu. Jadi fungsi motoriknya itu yang ada di kepala dia terganggu sehingga dia akan mengganggu kelistrikan yang ada di kepala dan dia bisa menyebabkan apa namanya loss of muscle control. Jadi kadang tangannya dan kakinya dia menjadi gerak dan tidak beraturan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah worsening headache. Jadi pusing tapi dia semakin bertambah pusing ketika semakin bertambah waktunya. Jadi misalkan pasien dia masuk di IGD kecelakaan jam setengah 9 sekarang ya, kemudian setengah 10 dan setengah 11 itu tambah pusing. Jadi semakin siang dia semakin pusing seperti itu. Jadi itu worsening headache. Jadi dia semakin pusing. Pasien sadar tapi dia ketika dia masuk IGD jam setengah 8 atau setengah 9, kemudian dia dipindah di bangsal kemudian 9 misalkan kemudian dia jam 10 ditanya kemudian jam 11 ditanya itu dia akan ditanya jawabannya udah semakin pusing gitu. Nah, ketika dia semakin pusing biasanya apa namanya dia tanda bahwa memang itu ada satu gejala yang cukup berat di bagian kepala gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada memory loss. Jadi pasien kehilangan memori kayak gitu ya. Ini yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan severe head injury. Kemudian perubahan mood ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya cairan yang bocor melalui telinga dan hidung. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman di IGD kemudian atau di puskesmas atau di rumah atau mungkin ketika ada di jalan gitu ketika melihat orang dengan kecelakaan kemudian ada kebocoran cairan di hidung atau mungkin di telinga ya itu ya tanda kalau pasien dia ada cedera kepala yang berat seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita ingin menolong orang di jalan ya kita harus mengamankan diri kita. Jadi mengamankan diri kita, mengamankan lingkungan dan mengamankan pasiennya. Yang terpenting adalah mengamankan diri kita dulu ya gitu. Jadi jangan sampai kita menolong orang tapi malah ujungnya kita yang ditolong itu yang jangan sampai terjadi ya. Jadi prinsip yang ada di apa gawat darurat ketika kita menolong orang lain adalah kita amankan diri dulu ya gitu. Kemudian yang kedua adalah amankan lingkungan dan amankan pasien. Jadi itu yang terpentingnya. Jadi tiga hal yang harus kita pegang ketika kita ingin menolong orang lain ya gitu ya teman-teman ya. Contohnya adalah misalkan ada orang kecelakaan di jalan, kemudian orangnya dia tatoan, kemudian berdarah macam-macam, kemudian ya kita lihat itu orang yang mungkin punya riwayat penggunaan obat-obat yang terlarang, ya kita harus hati-hati, kita harus pakai APD gitu ya. Jangan sampai kita langsung menolong dan sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan APD karena cukup beresiko teman-teman ya. Karena beberapa kejadian itu orang tuh dia nolong orang yang kecelakaan di jalan, tapi malah dia kena infeksi gitu ya. Kalau infeksi ringan mungkin masih mending, tapi kalau ini infeksinya ada infeksi yang mungkin cukup berat HIV dan sebagainya kan cukup menjadi kondisi yang cukup lumayan sehingga kita harus hati-hati gitu ya ketika menolong orang yang ada di jalan. Ini adalah apa yang dilakukan ketika ada kondisi head injury. Jadi yang pertama adalah apa namanya mengamati ya, mengamati dari kesadarannya ya, kesadarannya diamati, kemudian apa dari aspek kebingungannya, confusionnya, kemudian dari disorientasinya. Jadi kita mengamati tiga hal ini.
Bisa sampaikan bahwa ada 3 kondisi yang perlu kita cek ketika kita menangani pasien dengan head injury. Yang pertama adalah kesadarannya, disorientasinya, yang kedua adalah dari pusing tidaknya pasien seperti itu ya. Itu yang yang kita amati ya. Kalau memang kita di jalan, kemudian kita sebisa mungkin ya memanggil menelpon ambulans sehingga ada tim paramedis yang datang ke lokasi. Jadi kalau kita memang minim alat, minim APD ya kita harus segera telepon dengan ambulans ya gitu. Apalagi kalau itu ada perdarahan cukup banyak ya kita harus telepon apa tempat terdekat atau rumah sakit terdekat untuk memastikan ada penolongnya gitu teman-teman ya. Nah di sini bagaimana kita mendiagnosa head injury? Jadi yang pertama kita melihat dari Glasgow Coma Scale teman-teman. Ya kita lihat dari GCS-nya gitu ya. Makanya perawat dia atau mungkin di IGD itu ada ditempel GCS ya itu untuk membantu mengingatkan aja karena tidak semua perawat dia hafal GCS ya jadi itu ditempelkan kemudian dibuat kategori. Jadi ada apa namanya ada kompos mentis kemudian macam-macam gitu ya jadi itu diamati itu yang pertama jadi ketika ada pasien kecelakaan masuk di GD yang pertama dicek adalah GCS-nya jadi gitu jadi harus dicek apa namanya GCS-nya jadi yang menjadi poin penting teman-teman ya. Baik, teman-teman sudah praktek di IGD belum? Yang semester ini? Sudah, Pak. Sudah di IGD ya? Sudah diajari meriksa GCS ya? Sudah ya? Oke, jadi itu yang pertama. Sudah, Jadi Pak. ya, jadi yang kita amati adalah dari aspek GCS-nya dulu gitu ya. Nah, yang kedua ada kita menyetabilkan di area kepala dulu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita melihat pasien kecelakaan, kemudian kita cek GCS-nya, kemudian yang berikutnya adalah kita cek di bagian kepalanya. Kita stabilkan kepalanya. Kalau memang pasien dia untuk memastikan kalau pasien tidak ada injury di bagian leher dan kepala. Itu yang sering diamati ya. Yang berikutnya adalah melihat atau mengamati tanda-tanda trauma ya, misalkan bengkak atau mungkin gangguan apa namanya perdarahan atau mungkin yang lain sebagainya ya. Jadi tanda gejala yang tadi kita sampaikan itu di antara apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengkaji pasien yang dia mengalami head injury gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk tata laksananya? Di sini disampaikan tata laksananya adalah macam-macam kita melihat dari tanda gejalanya gitu ya. Nah, ketika pasien dia tidak ada tanda gejala, biasanya pasien akan tetap diberikan infus, kemudian diberikan beberapa obat antiinflamasi ya gitu ya. Ini biasanya terapinya adalah terapinya apa namanya kolaborasi dengan tim medis gitu untuk pengobatannya. Jadi perawat ya punya peran untuk menjaga apa kebutuhan dasar manusianya dia terpenuhi, kemudian dengan kolaborasi dalam melakukan apa namanya pengobatan yang ada di rumah sakit gitu ya, misalnya dengan obat antiinflamasi dan sebagainya untuk apa namanya untuk menyentabilkan kondisi yang ada di area kepala gitu ya. Kemudian mengecek kesadarannya, kemudian bisa mengecek dari apa namanya eh, simptom yang mungkin dialami pasien sehingga pasien itu ketika dia ada di rumah, kemudian dia ada di hospital, kemudian dia pulang ke rumah, itu yang diamati adalah dari respon apa pusing tidaknya seperti itu. Jadi ketika pasien yang pulang ya dia dicek, ibu masih pusing enggak atau masih masih mual enggak. Jadi yang ditanyakan adalah itu. Ketika sudah tidak ada gejala, itu ya sudah insya Allah sudah aman. Tapi ketika pasien masih pusing, masih sering mual ya biasanya pasien tidak diperbolehkan untuk pulang gitu ya. Nah, ini medikasinya biasanya dia diberikan anti kejang ya kalau pasien dia ada kejang, kemudian diberikan diuretik dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya adalah terapi-terapi yang dia sifatnya kolaborasi ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pembedahan. Ini dilakukan ketika pasien dia ada hematom di kepala, kemudian ada luka di bagian, ada fraktur di tulang tengkorak, kemudian apa namanya ada perdarahan hebat di area kepala, biasanya dengan surgery. Dan biasanya dia sifatnya sito, jadi segera ya. Beberapa hospital itu dia ada ruang operasinya. Jadi di IGD itu ada ruang operasi. Jadi ada dua ruang operasi. Operasi pembedahan yang reguler, yang kedua operasi di ruang operasi di IGD yang dia digunakan untuk kondisi emergensi atau sito seperti itu ya. Jadi beberapa rumah sakit itu dia di IGD itu dia ada ruang operasinya untuk pembedahan sito ya. Jadi di beberapa tempat di dekat rumah kami itu ada, jadi hospital tapi dia punya dua ruang OK. Jadi di IGD satu, kemudian di
tempat lain satu kayak gitu. Jadi ada yang reguler sama yang dia sifatnya emergency ya gitu. Itu mengatasi beberapa kondisi yang dia butuh pembedahan secara cepat gitu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitasi. Ini juga penting teman-teman ketika pasien dia sudah selesai dan sudah diminta untuk pulang gitu. Jadi ini pasien kondisinya sudah membaik, tidak ada mual muntah, dia pusingnya sudah berkurang, kemudian dia bisa berjalan dan jalannya dia tidak sempoyongan lagi, itu bisa diminta atau bisa pasien untuk request untuk pulang ya. Tapi ketika pasien masih mual-mual, masih muntah, diminta jalan masih pusing ya biasanya pasien belum boleh pulang gitu ya. Nah, ketika di rumah pun ini juga harus ada caregiver-nya, jadi harus ada keluarga yang dia menjaga atau memenuhi kebutuhan dasar pasien sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang melihat kebutuhan makan, minumnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai pasien pulang tapi di rumah kurang ada orang, teman tidak ada orang yang memberikan kebutuhan dasar manusianya. Jadi rehabilitasi ya gitu ya. Dan biasanya pasien diminta untuk kontrol setelah sekian minggu ya ke poli bedah, kemudian dicek di sana dan sebagainya. Kemudian ada medikasi atau mungkin ada apa evaluasi tanda gejala itu nanti akan bisa diamati di poli biasanya ya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang head injury yang ringan itu masih masih aman, ya, prognosisnya masih bagus sehingga pasien dia bisa pulih normal ya. Tapi ketika head injury-nya dia berat itu yang jadi masalah. Ada yang menimbulkan gejala sisa, ada yang apa namanya pasien masih harus ada kelemahan di sebagian organ tubuh dan sebagainya. Jadi ini yang jadi apa namanya menjadi outcome-nya gitu ketika teman-teman merawat pasien dengan head injury gitu ya. Nah, ini beberapa materi yang saya sampaikan terkait head injury. Jadi semuanya ini adalah sifatnya adalah teknis atau hal-hal yang sifatnya basic sehingga ini nanti bisa kita aplikasikan ke pasien-pasien kita yang ada di mana di rumah sakit ketika teman-teman mengolah pasien dengan head injury ya. Ini satu kondisi yang apa namanya sering kita temukan di lapangan gitu. Jadi pasien-pasien yang dia kecelakaan, kemudian terjatuh, kemudian karena berantem, kemudian karena olahraga. Jadi ini yang sering menimbulkan injury pada manusia. Ya, sehingga kita harus hati-hati dari empat hal ini, karena ini hal yang cukup cukup penting teman-teman ya. Beberapa kasus yang cukup sering sekarang ini adalah kasus pembacokan di kepala itu yang cukup banyak sehingga teman-teman yang ada di sana harus hati-hati ketika interaksi dengan orang lain, hingga harus sebisa mungkin menjaga diri gitu ya karena apa namanya sekarang itu sudah kondisinya sudah cukup lumayan sehingga harus ekstra jaga diri ya, tidak terjadi hal-hal yang mungkin membahayakan di bagian kepala gitu ya. Baik, mungkin sebelum saya closing sesi pertama ada pertanyaan barangkali silakan. Mungkin sharing pengalaman ketika praktek di IGD ada pasien apa gitu. Yang pernah di IGD siapa di sini? Pernah semua di IGD? Ya, Pak. Ya, Saya pernah, Pak. ya. Kira-kira ada pengalaman apa terkait head injury? Pernah jahit, hekting, atau mungkin menangani pasien apa, Kemarin Mbak? kemarin ada pasien yang ini, Pak, cedera kepala Mm-mm. berat. Mm-mm. Itu berapa hari dirawat di sana? Atau bagaimana tata laksananya di sana? Lebih kurang 1 mingguan kayaknya, Pak. Tapi pasiennya meninggal, Pak. Oh gitu, ya. Ya memang kalau head injury yang berat itu Ya. kan rata-rata memang nggak bagus, Mbak. Apa namanya prognosisnya. Jadi apa? Ya ada yang meninggal, ada yang sembuh. Tapi kalaupun sembuh itu dia di rumah ya tetap ini banyak gejala sisa yang harus di apa dia sering ngecek di rumah sakit gitu ya. Itu yang sering ditangani seperti itu. Itu kenapa? Jatuhnya kenapa? Kok bisa head injury? Kecelakaan atau? Eh, Nabrak mobil berhenti, Pak. Oh Jadi gitu. kepalanya terbentur di, iya. Mobilnya dia. Oh Kemarin gitu. sempat sempat henti jantung dia, Pak. Cuman udah Hmm. diusahain untuk RJP kan, Pak. Heeh, heeh, Alhamdulillah heeh. balik lagi. Terus Oh. dipindah ke ICU. Mm-mm, mm. Hmm. Kemudian dia Mungkin seminggu di karena sana. keluarganya udah nggak mampu sama biaya, jadi Oh, diminta dilepas aja gitu, Pak, alat-alatnya. oh Nggak gitu. lama dari itu meninggal, Pak. Oh gitu. Tapi di rumah sakit posisi meninggalnya pasiennya atau meninggal Iya, Pak, masih di oh rumah di rumah sakit. sakit. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, karena ini satu hal yang apa dilematis gitu ya. Karena kalau pasien dia sudah head injury yang berat, kemudian sementara mungkin dari asuransi atau beberapa apa namanya belum mengcover maksimal itu akan jadi masalah buat pasiennya gitu ya teman-teman ya. Sehingga memang yang terpenting adalah pencegahan sih kalau ini. Jadi di jalan tuh harus benar-benar bisa mencegah
ini teman-teman 4 hal ini tadi ya. Kecelakaan kendaraan bermotor ya, kalau naik motor ya jangan ngantuk, kalau ngantuk ya berhenti sebentar nggak apa-apa, yang penting perjalanan aman ya, meskipun agak lama nggak masalah, tapi yang penting sampai tujuan itu nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita ngejar target harus sampai tujuan berapa menit, tapi malah ngebut, itu yang jadi masalah ya. Tadi yang diceritakan, kayaknya pastinya dia ngantuk sehingga nabrak kendaraan jadi malah head injury gitu ya. Yang kedua adalah jatuh. Jadi sebisa mungkin kita harus hati-hati ketika jalan ya. Kadang kaki kita tuh perlu di ini ya, perlu apa? Perlu disekolahkan kaki kita ya. Disekolahkan bagaimana melangkah, bagaimana menggunakan tangga, bagaimana tuh di mana di WC ya. Ketika kita jalan tuh harus ada aturannya. Jadi jangan sampai kita tanpa aturan biasanya akan jatuh. Itu sudah banyak terbukti. Jadi ada pasien-pasien yang dia di trotoar itu ya ada lubang apa lubang selokan yang besar tuh kan. Mungkin yang teknisinya mungkin lupa naruh tanda kali ya, dia masuk di dalam selokan nah gitu Mas. Akhirnya dia jatuh, fraktur dan sebagainya itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, dia adalah physical assault. Jadi apa mohon maaf sekarang ini banyak tawuran ya sehingga teman-teman yang ada di sini harapan saya tidak ada ikut-ikutan seperti itu ya karena itu kondisi yang sangat mengganggu dan yang kedua adalah bisa mencederai bagian kepala itu yang cukup lumayan ya. Yang keempat adalah olahraga. Nah, itu harus hati-hati. Baik teman-teman tuh goes, ya, goes atau mungkin olahraga naik gunung, kemudian apa namanya macam-macam ya, itu yang cukup lumayan gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih untuk sharingnya. Dan ini Zoom-nya akan saya close dulu ya. Kemudian nanti akan saya buka lagi jam 9 untuk masuk materi yang kedua tentang stroke ya teman-teman. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Kita akan ketemu lagi jam 9 mungkin ya. Dan seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nanti presensinya saya ngecek di Zoom saja ya teman-teman. Saya cek di Zoom saja gitu ya. Saya tidak Baik, membuat Pak. Google, iya, tidak membuat Google Form, tapi akan saya cek di Zoom saja ya. Oke, saya izin untuk stop recording dan menutup apa Zoom-nya.